uh, bisa mengikuti juga ya di FB. Baik, yang teman-teman yang punya kitabnya silakan dibuka. Yang nggak punya kitab, nggak punya kitab Arab, punya kitab terjemah, silakan buka terjemahnya. Nggak punya kitab dua-duanya, punyanya PDF, silakan, nggak apa-apa buka aja. Lebih afdalnya itu kita punya kitabnya. Lebih afdal kita punya kitabnya. Walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa, yang penting kita ngaji aja. Insya Allah bisa di belakangan ya. Ini mohon maaf di saya hujan, jadi suaranya agak berisik-berisik. Bismillahirrahmanirrahim. Infisal al-faslul awal. Kita bahas dari pasal awal ya. Jadi As-Sarimul Battar, kitab ini bernama As-Sarimul Battar fi tasaddi lis-saharatil ashrar ya. Hadiah untuk para penyihir. Nah, ini yang mengarang ialah Al-Syekh At-Ta'lif Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali ya. Ini Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini seorang ulama, seorang fuqaha, beliau pengajar di salah satu universitas di Timur Tengah, dan beliau juga seorang praktisi ruqyah. Jadi selain beliau itu sehari-harinya mengajar, berdakwah, beliau mengisi di universitas-universitas, beliau juga ternyata seorang ruqyah praktisi. Dia itu praktisi langsung. Praktisi, beliau banyak ruqyah, baik beliau itu ruqyah di negerinya sampai di luar negerinya atau di luar kotanya ya. Dan banyak orang-orang yang menimba ilmu tentang ruqyah kepada beliau, sehingga beliau membuat satu kitab yang diperuntukkan bagi para praktis ruqyah. Jadi karena banyak di antara peruqyah itu mereka ragu ketika mau mengobati orang. Ya, ragu ketika mengobati orang. Kenapa? Karena tidak ada rujukan. Tidak ada rujukan yang kompeten, tidak ada rujukan yang memang sahih. Ya, kenapa? Karena memang ruqyah itu berkaitan dengan hal-hal gaib. Jadi mesti kita punya rujukan. Nah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah karya yang agung, karya yang sangat luar biasa dan sangat diperlukan untuk ruqyah, supaya kita tidak salah jalan ketika melangkah. Supaya kita tidak salah jalan ketika melangkah ya. Karena kita akan berhadapan dengan hal-hal gaib, kita akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah yang tak terlihat. Mesti kita harus punya bekal yang cukup. Jadi kitab ini bernama As-Sarimul Battar fi tasaddi lis-saharatil ashrar, karangan ta'lif Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali. Syekh Abdul Salam Bali ini beliau berasal dari Mesir. Jadi beliau ini orang Mesir. Kita langsung ke Al-Faslul Awal. Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, beliau membahas tentang ta'rifus sihar, yaitu definisi sihir. Definisi sihir beliau bagi menjadi 3 subbab. Yang pertama as-sihru fil lughah, sihir menurut bahasa, as-sihru fil istilah, sihir menurut istilah syariat. Yang ketiga ialah ba'du wasail saharati fi taqarrubi ila syaitan, yaitu wasilah-wasilah para penyihir dalam mendekati kepada syaitan. Kita akan bahas secara perlahan. Al-faslul awal, fasal pertama, kita akan membahas ta'rifus sihar, yaitu definisi sihir, pengertian sihir. Apa sih sihir itu? Sihir itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Nusantara, dalam bahasa Indonesia bukan sihir namanya. Ada yang menamakan guna-guna, ada yang menamakan santet, ada yang menamakan teluh. Dalam bahasa Jawa itu tenung.
dalam bahasa Sunda namanya teluh. Dalam bahasa Indonesia guna-guna ya. Terkadang menggunakan santet itu sama, istilah yang sama. Menggunakan istilah itu banyak istilah tapi pengertiannya sama. Dalam bahasa Arab disebut sihir. Dalam bahasa Arab disebut sihir. Sekarang mulai sihir itu mulai agak bergeser nilainya. Sampai dibagi-bagi. Ada sihir putih, ada sihir hitam, macam-macam ya. Sihir putih jadi orang-orang yang menamakan sihir putih sengaja ingin diterima daripada ilmunya. Karena kenapa ya? Karena dia tidak mau dikatakan dukun sehingga menamakan sihir putih padahal sama-sama sihir. Ya, sama-sama sihir. Sihir secara lughah kata Al-Laits, qala Al-Laits as-sihru 'amalun yuqarrabu fihi ila syaitani wa bi ma'unati minhu. Kita akan bahas secara lughah dulu, pengertian secara bahasa. Sihir secara lughah itu ialah berupa amalan, berupa pekerjaan yuqarrabu fihi ila syaitan, yang mana pekerjaan ini ialah mendekatkan kepada syaitan. Wa bi ma'unatin minhu, dan pertolongan dari syaitan. Jadi sihir itu secara bahasa kata Al-Laits ialah setiap pekerjaan yang mendekatkan diri pada syaitan dan kepada pertolongan syaitan. Jadi ini dikaitkan dengan syaitan, sihir secara bahasa ini kata Al-Laits. Wa qala Al-Azhari, aslu sihir sarfu syai'i an haqiqatihi ila ghairihi. Sarfu syai'i memalingkan satu perkara an haqiqatihi, dari hakikatnya, ila ghairihi, kepada hakikat yang lain, kepada yang lain. Jadi kalau kata Al-Azhari, sihir itu yaitu memalingkan satu perkara kepada perkara yang lain, memalingkan hakikat suatu perkara kepada hakikat yang lain. Begitu. Itu kata Al-Azhari. Jadi inti dasarnya adalah memalingkan hakikat. Kalau kita lihat sejarah Nabi Musa alaihissalam, tukang sihir Firaun itu kan memalingkan hakikat daripada hakikat sebenarnya. Ketika melemparkan talinya, kemudian seolah-olah itu berubah menjadi ular. Orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu melihat itu ular, padahal bukan ular tapi tali. Penyihir ini sudah memalingkan hakikat sebuah tali menjadi ular. Nah, itu namanya yang dinamakan dengan sihir pandangan. Jadi mengkelabui pandangan manusia sehingga ketika melihat itu bukan hakikat sebenarnya, padahal hakikatnya tali dan orang-orang menyaksikan itu ular. Berbeda dengan tongkat yang dilemparkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu benar-benar hakikatnya yang dilemparkan itu berubah jadi ular, bukan tongkat, bukan. Awalnya tongkat betul, tapi berubah asli menjadi ular. Nah, itulah mukjizat. Kemudian kata Ibnu Mandzur, fa ka'anna sahira lamma ara al-batila fi suratil haqqi. Seakan-akan penyihir itu tatkala memperlihatkan kebatilannya fi suratil haqqi, pada gambaran yang hak. Jadi ketika menggambarkan kebatilan itu, ketika memperlihatkan kebatilan seolah-olah asli, itu sihir. Ketika memperlihatkan kebatilan seolah-olah asli. Ketika memperlihatkan ular yang dirubah oleh si penyihir Firaun, ya, seolah-olah asli, padahal batil, padahal bohong. Wa khayyala syai'a 'ala ghairi haqiqatihi, dan menghayalkan perkara kepada hakikat yang lain. Jadi memang berjalan mulai proses khayalan. Sihir itu khayalan, menghayal. Karena ada sihir-sihir yang memang tadi mengkelabui mata, ya, mengkelabui mata sehingga orang itu tertipu dengan sihirnya itu. Waqad sahara syai'a an wajhihi ay sarafahu. Kemudian sihir itu sahara telah penyihir asyai'a pada perkara an wajhi, pada wajahnya ay sarafahu, dan maksudnya memalingkan. Nah, jadi
si penyihir itu memalingkan pandangan atau wajahnya. Nah, ini masih secara lughah. Al-Arabu indama sammati sihra sihran li'annahu yazilu sihhata ila al-maradi. Sedangkan kalau kata diriwayatkan dari Syamir, diterima dari Ibnu Aisyah, dia mengatakan bahwa orang Arab itu innama sammaiti, sesungguhnya menamai sihir, menamai kata sihir pada ilmu sihir itu li'annahu yazilu sihah, karena dapat menghilangkan sakit karena dapat menghilangkan kesehatan menuju sakit. Jadi akan yang tadinya sehat itu dia akan berubah ke arah sakit itu. Jadi kalau kita lihat definisi-definisi secara logha itu sihir itu enggak ada yang baik ya. Enggak ada yang baik. Yang pertama mendekatkan diri kepada syaitan. Yang kedua kemudian memalingkan dari hakikatnya, seolah-olah menipu. Yang ketiga itu memalingkan mata, kemudian berhayal, jadi berjalan dalam proses hayalan. Yang keempat itu sampai memalingkan, sampai menghilangkan kesehatan menuju sakit, artinya mengubah seseorang yang sehat menjadi sakit. Qala qaumun huwa ikhrajul batil fi suratil haq. Kemudian sama ini juga mengeluarkan kebatilan menuju dalam pandangan yang hak. Sementara kalau kata Al-Mu'jamul Wasit dalam kamus Al-Mu'jamul Wasit, jadi ada kamus namanya Al-Mu'jamul Wasit. Di sini dikatakan sihir itu ialah ma la tufa ma'khudhuhu wa daqqa. Yaitu perkara-perkara yang lembut kemudian terselubung. Jadi sihir itu memang lembut. Sihir itu terselubung, lembut, ya, sesuatu yang berjalan dengan lembut. Makanya tidak kelihatan kan? Tidak kelihatan. Seperti air mengalir kan? Air itu kan dia zat yang lembut. Dia akan masuk ke dalam celah-celah lubang, celah-celah benda. Beda dengan batu. Batu itu zat yang kasar, keras. Dia tidak bisa masuk. Dia tidak bisa masuk ke dalam setiap ruangan, tidak bisa masuk ke dalam celah-celah tertentu. Tapi kalau air itu bisa masuk sampai ke celah-celah yang sangat kecil, saking lembutnya. Bahkan bisa merasa ke pori-pori kan begitu. Sihir itu lebih lembut dari air, lebih terselubung. Makanya sihir itu bisa masuk kepada tubuh manusia, baik di arah mana saja. Kemarin ada yang nanya di WhatsApp itu, Ustaz, sihir itu apakah bisa masuk ke jempol kiri atau jempol kanan? Saya bilang sihir itu bisa masuk ke semua badan. Karena sihir itu adalah sesuatu yang lembut. Saking lembutnya tidak terlihat. Saking lembutnya tidak terlihat. Seperti halnya listrik. Listrik itu kan bisa mengalir pada media logam. Media logam, dan dia alirannya itu lembut, tidak kelihatan kan? Tidak kelihatan. Terselubung, tidak kelihatan lembut, tapi ada. Sihir itu demikian. Sihir itu demikian. Kemudian dalam kamus Muhaitul Muhait, sihir itu didefinisikan, diartikan ikhraju syai'i fi ahsani ma'aridhihi hatta yaftina, yaitu mengeluarkan suatu perkara dengan penampilan yang bagus, hatta yaftina, sehingga penampilan yang bagus tadi itu menipu. Itu kan, ini yang dinamakan sihir pandangan ya. Jadi saya lihat kemarin itu di FB itu, di channel tertentu lah ya, ada orang yang mewawancarai seorang kakek yang dia mempunyai ilmu rawarontek, katanya ilmu rawarontek. Dan lucunya ketika mendemonstrasikan ilmunya itu, dia kan sampai punya punya golok itu ditusukkan ke ke leher. Dari sini tembus ke sini.
dan dia gak mati. Tapi anehnya ketika dia itu mempraktekkan aksinya itu, dia ke rumah dulu gitu. Ke rumah dulu. Gak tahu ngapain. Tiba-tiba udah nancep aja. Nah, ketika mau dicabut ke rumah dulu. Enggak diperlihatkan cara masuknya dan cara mencabutnya. Nah, ini yang dinamakan dengan sihir. Sihir itu ialah mengeluarkan suatu perkara dengan penampilan yang sangat bagus, kemudian menipu ya, itu sihir ya. Ini banyak ya, ini definisi secara lugah ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8. Yang jelas dari definisi secara lugah saja, sihir itu tidak ada yang bagus, tidak mencerminkan bagus. Bahkan lebih banyak sihir itu adalah sesuatu yang memang bisa mendekatkan diri kepada syaitan, kemudian berakibat bisa memperburuk keadaan manusia dan memang bisa menipu manusia itu sendiri. Jadi tidak ada yang bagus dalam sihir itu. Itu secara bahasa. Kita tinjau secara syariat. Kita tinjau definisi secara syariat. Di sini ada perkataan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Qala berkata Fakhruddin Ar-Razi, yaitu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini merupakan ulama dari mazhab Asy-Syafi'i dan beliau bermanhaj Al-Asy'ari. Tapi ini dimasukkan oleh Al-Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Karena beliau memang ulama besar, kemudian karangannya banyak, baik dalam bidang ilmu fikih, dalam bidang ilmu tarikh, dalam bidang ilmu bajak ya apalagi kalam, dan dalam bidang ilmu yang lainnya sangat banyak sekali. Dia ulama besar. Dan beliau mengarang juga kitab Al-Wajiz karangan Al-Imam Al-Ghazali, cuman keburu meninggal sehingga tidak selesai. Ini secara istilah. Jadi kalau ada definisi logo dan istilah, mana yang dipakai istilah, karena istilah itu sudah digali secara syar'i. Secara istilah, sihir itu ialah mukhtasun bi kulli amrin. Jadi setiap perkara yang khusus yakhfa samar sababuhu sababnya wa yutakhayyalu ala ghairi haqiqatihi, digambarkan pada selain hakikatnya. Jadi kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang namanya sihir, guna-guna, teluh, tenung, santet dan sebagainya, ialah setiap perkara-perkara yang dikhususkan untuk sebabnya yang samar. Jadi setiap perkara yang disebabkan setiap perkara yang sebabnya samar, kemudian dia digambarkan pada bukan hakikatnya, itu namanya sihir. Jadi sihir itu memang samar, tersembunyi, dan dia memalingkan kepada hakikatnya sihir itu. Seperti kisah Nabi Musa alaihi salam ketika penyihir Fir'aun itu melemparkan daripada tambang-tambangnya, tali-talinya, maka berubahlah menjadi ular. Sebenarnya hakikatnya bukan ular, tapi memang tambang, tapi dialihkan hakikatnya menjadi ular dengan sihir. Itu yang dinamakan dengan sihir pandangan atau hipnotis, sehingga orang itu menyaksikan itu ular, padahal bukan ular tapi tambang. Ya, tambang, tali yang dimasukkan kepada zat-zat tertentu sehingga dia bergerak-gerak, sehingga orang yang ada di sekitar itu menyaksikan. Dan sihir itu luar biasa dahsyat ya. Dia juga bisa berpengaruh kepada efek media biasa. Efek media atau peralatan elektronik. Kita yang menyaksikan di TV ataupun di apapun itu alatnya, mau HP mau apa, itu bisa terkena daripada sihir ini. Sihir pandangan ini. Nah, itu kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sehingga penyihir Fir'aun ketika dia menyaksikan ketika Nabi Musa alaihissalam itu melemparkan tongkatnya, kemudian ternyata ketika dilemparkan berubah menjadi ular yang sangat besar, kemudian melahap habis setiap ular-ular yang dirubah, yang disihir oleh para penyihir Fir'aun. Dan penyihir Fir'aun tahu
ini ular asli, bukan ular bohongan. Sementara ular yang dia lemparkan yang dari tambang itu merupakan ular bohongan. Dan disitulah para penyihir Fir'aun itu beriman. Qala Rabbi, mana ayatnya itu? Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun wa qala al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun.